Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Kembali lagi bersama aku setelah kemarin mungkin hampir 2 mingguan gitu ya, 2 minggu atau sampai 1 bulan aku vakum dari YouTube. Itu karena aku kemarin fokus ke KKN dan ke kuliah aku. Jadi di video kali ini aku akan bahas tentang KKN. Tapi KKN kali ini tuh beda. Kalian mau tahu gimana keseruannya? Tonton terus sampai akhir ya. Nah, di video kali ini aku khususkan buat teman-teman mahasiswa dari universitas ya pokoknya di Indonesia gitu ya yang menjelang KKN atau mau menjalankan KKN. Tapi karena di masa pandemi ini jadi kan KKN kita tuh berbeda gitu ya karena keterbatasan gerak dan kita nggak boleh kemana-mana. Jadi aku di sini bakalan bahas tentang KKN online atau KKN Corona. Jadi KKN itu adalah suatu program kerja atau program pengabdian kepada masyarakat di tingkat kampus. Jadi kalian sebagai seorang mahasiswa tentunya harus menerapkan Dharma perguruan tinggi ya. Yang pertama ada pendidikan, yang kedua ada penelitian, dan yang ketiga ada pengabdian pada masyarakat. Nah, KKN ini masuk ke poin yang ketiga. Jadi ketika nanti kalian di perkuliahan dan biasanya di semester 5 menjelang ke 6 itu ada program KKN. Kalian wajib buat ikutan itu. Nah, sekarang aku mau cerita pengalaman aku selama KKN Corona atau KKN online. Oke, jadi sebelum aku membahas tentang tips trik gimana caranya KKN Corona atau KKN online, sekarang aku mau bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari KKN online itu sendiri. Yang pertama, kelebihan dari KKN online itu waktunya lebih singkat. Jadi di kampus aku sendiri itu KKN Corona itu sekitar 30 hari atau sama dengan 120 jam. Jadi 4 jam satu harinya. Tapi itu tergantung kebijakan kampus masing-masing ya. Terus yang kedua itu ya kita bisa mempercepat masa studi kita karena mungkin KKN itu yang seharusnya di bulan Juli Agustus tapi kita bisa dilaksanakan di bulan Mei atau Juni. Sekali lagi ini sesuai dengan kampus masing-masing. Dan yang ketiga itu program kerjanya sudah disediakan oleh kampus dan kita tinggal milih. Kalau aku kemarin itu milih 3 program kerja dari 10 program kerja. Jadi bisa lumayan enak. Dan ini ada kekurangannya. Ya, kekurangannya yang pertama itu kita apa-apa serba sendiri. Karena ya mungkin namanya KKN mandiri, KKN online mungkin emang benar-benar sendiri gitu. Kita nggak ada kelompok dan apa-apa dilakukan sendiri, ide sendiri, laporan sendiri, dan biaya juga ditanggung sendiri. Yang kedua itu kerugiannya atau kekurangannya itu kita nggak punya teman dari lintas jurusan di universitas kita. Itu sih yang sangat disayangkan sih, tapi mungkin ada beberapa pertimbangan dari aku pribadi dan dari kalian semua yang nantinya akan memilih KKN online. Nah, ketika dibandingkan sama KKN yang biasa, KKN yang tematik biasa itu ya mungkin bisa dibilang kebalikannya. Kalau di KKN biasa itu kalian bisa menemukan teman-teman dari lintas jurusan dan waktunya itu tapi lebih lama, yaitu sekitar 40 hari, dan kalian harus tinggal di satu rumah yang sama. Jadi mungkin itu sih asiknya, suasana satu rumahnya itu yang kalian bakal ingat sampai kapanpun. Tapi kalian di KKN Corona ini nggak akan merasakan hal tersebut gitu. Jadi ada plus ada minusnya ketika kalian mau milih KKN Corona atau KKN online. Terus selanjutnya kekurangannya juga kalau misalkan kalian milih KKN yang biasa, kita kan nggak tahu ya corona ini berakhirnya kapan. Jadi bisa dibilang ini belum pasti gitu KKN tematik yang biasa itu dilaksanainnya kapan. Bisa jadi nanti semester depan atau misalkan tahun depan, kan itu juga bisa memperlambat masa studi kalian. Nah, selanjutnya itu ada tips dan trik dari aku selaku peserta KKN Corona yang udah selesai buat kalian semua yang sekiranya bakal mengambil KKN online gitu ya. Jadi yang pertama kalian harus izin dulu kepada RT setempat, RW, dan juga desa kalian masing-masing.
Kenapa? Karena perizinan itu sangat penting. Jadi ketika kita di suatu daerah atau suatu desa untuk melakukan KKN, otomatis kita harus izin gitu, karena nanti tiba-tiba nanti kenapa ada kegiatan seperti ini tapi pihak berwajibnya pun tidak ada yang mengetahui kayak gitu. Yang kedua, kalian bisa menjadi mitra dari RT, RW ataupun desa. Mitra di sini jadi kalian bisa bekerja sama dengan program kerja mereka gitu. Jadi kalian bisa ikut ke mereka tentang program kerja corona ini. Jadi ini bisa dibilang mempermudah kalian sih dalam hal KKN ini. Terus yang ketiga, kalian bisa menjadi relawan. Nah, karena corona ini identik dengan apa ya, dibutuhkan banyak relawan, jadi kalian bisa gabung ke relawan-relawan di desa kalian ataupun bisa juga di Karang Taruna seperti itu. Yang ketiga, pencatatan penduduk. Pencatatan penduduk ini kalian bisa dapatkan data-data penduduk di RT, RW ataupun tingkat desa kalian masing-masing. Kalau di aku pribadi ini program kerja wajib ya. Jadi pencatatan penduduk semua kakak dan juga pencatatan penduduk yang keluar masuk desa atau bisa dibilang juga pemudik gitu. Karena untuk mengantisipasi tersebarnya virus corona ini. Terus yang keempat, kalian bisa bikin video edukasi atau media edukasi bagi siapa saja yang bisa kalian upload di Instagram ataupun di Facebook atau di Twitter kayak gitu. Karena mungkin zaman sekarang itu udah zaman era digital gitu ya. Jadi kalian semua harus bisa mengikuti zaman dan kalian bisa membuat video edukasi, media edukasi ataupun poster kayak gitu yang bisa di-share dimanapun juga. Yang kelima, tips dari aku, walaupun kalian mandiri atau misalkan dikerjakan sendiri tapi kalian punya koneksi dong, mungkin karena nggak ada teman satu kampus di sekitar desa kalian, tapi mungkin ada teman SMA kalian atau teman main kalian di rumah yang mungkin universitasnya berbeda tetapi juga menjalankan KKN yang sama. Nah, kalian bisa kolaps tuh berdua atau misalkan bertiga, kalian saling tukar pikiran, sharing, dan juga misalkan kamu bisa join ke proker dia dan dia bisa join ke proker kamu juga. Jadi itu saling menguntungkan lah kalau menurut aku. Dan itu juga kemarin yang dilakukan aku selama KKN corona ini. Terus yang selanjutnya, kalian juga bisa bekerja sama dengan tadi ya Karang Taruna itu untuk misalkan penyemprotan desinfektan di rumah-rumah warga atau misalkan di masjid, di jalan-jalan sekitar rumah kalian. Itu juga bisa ya termasuk ke dalam KKN gitu, karena kalian juga membantu warga setempat. Terus yang terakhir, tips dari aku, kalian bisa mengadakan webinar atau bisa juga ini tuh pengganti seminar gitu. Kalau misalkan di KKN yang biasanya kalian itu harus menjalankan atau mengadakan seminar gitu ya, seminar tingkat kecamatan, misalkan seminar tingkat kabupaten, tapi karena keadaan yang seperti ini, jadi kalian bisa ganti dengan webinar yang bisa diadakan di Zoom, di Google Meet, dan di platform yang lain. Untuk ide webinar itu sendiri yang mungkin berkembang sekarang gitu, yang lagi hit sekarang gitu, yaitu tentang pencegahan corona, misalkan tentang pasca corona atau ekonomi warga yang terdampak corona itu seperti apa, dan kalian bisa mengundang narasumber yang ahli di bidangnya gitu. Nah, itu tadi ada sedikit tips dan pengetahuan buat kalian semua dari aku yang udah kemarin mengikuti KKN online atau KKN corona. Jadi buat kalian semua yang mau menjalankan KKN online, tetap semangat, kalian pasti bisa. Dan kita juga angkatan 2017 gitu ya, bisa dibilang kita pasti bisa melewati semua ini, KKN online, pembelajaran online, dan juga nanti skripsi online mungkin. Tapi ya kita berdoa sih semoga Indonesia cepat pulih dan juga corona cepat pergi dari dunia ini. Kalian tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatan, dan juga jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Dan sampai di sini video aku. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.